Halo teman-teman. Dari kelas 4 akan membuat tugas wawancara. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Sakina Azahra. Nama saya Bilqis Adeline Laudia. Nama saya Muhammad Nafi Abdusli. Nama saya Muhammad Abdul Bagus Gimana. Yuk ikuti keseruannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dari mana ini? Pak Polisi, mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon izin memperkenalkan kami dari siswa-siswi kelas 4 SDN Sanan. Nama saya Safila, ini Bilqis, ini Najib, dan ini Aksa. Berkenan Bapak, kami akan memulai wawancaranya. Siapa nama Bapak? Nama saya Pak Mahfuz. Tinggalnya di mana? Saya tinggal di Desa Sanan, Kecamatan Tapel, Kabupaten Bogor. Di mana Bapak bertugas? Saya bertugas di Polsek Campur Darat, Polres Tulungagung. Sudah berapa lama Bapak menjadi polisi? Saya bertugas di Polri kurang lebih sudah 20 tahun. Apa alasan Bapak menjadi polisi? Alasan saya menjadi anggota Polri adalah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Apa tugas utama Bapak sebagai polisi? Tugas utama anggota Polri adalah secara umum melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, menjaga keamanan masyarakat, dan menegakkan hukum. Apakah Bapak pernah merasa takut soal bertugas? Tentu tidak. Bagaimana kita kalau takut kalau kita mau menjaga masyarakat? Ada contoh aturan lalu lintas yang harus kita patuhi. Salah satunya adalah traffic light atau disebut lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Salah satunya adalah lampu hijau. Kalian tahu apa lampu hijau? Tunjuk apa? Jalan. Jalan. Kalau lampu kuning? Hati-hati. Kalau lampu merah? Hati-hati. Oke, pintar. Apa fungsi aturan lalu lintas itu Pak? Fungsi aturan lalu lintas adalah untuk mengatur keselamatan pengendara lalu lintas. Mengapa pengendara motor harus memakai helm? Nah, itu untuk keselamatan bagi pengendara lalu lintas tersebut. Kapan kita harus menyeberang jalan? Kita menyeberang jalan apabila kita sudah menengok kanan kiri nggak ada kendaraan, baru kita boleh jalan. Atau apabila ada petugas pengatur lalu lintas, kita mengikuti apa dari yang petugas. Bagaimana cara Bapak menjaga keamanan warga? Dengan cara melakukan sambang kepada masyarakat, melakukan patroli, dan melakukan deteksi dini tentang ancaman keamanan. Apa yang harus kita lakukan jika melihat yang berbahaya di jalan? Kalian harus segera menghindari dan melapor kepada pihak berwajib. Apa yang terakhir Pak Polisi, apa saja syarat kalau kami nanti ingin menjadi polisi atau polwan? Nah, tentunya satu, kalian harus rajin belajar supaya pintar, karena dalam seleksi Polri itu akan dipilih anak-anak yang tentunya pintar secara fisik, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai ketentuan seperti tinggi badan, makanya harus sehat jasmani dan rohani. Baik Bapak Mahfuz, terima kasih atas informasi lengkapnya. Wawancara dengan Bapak sangat membantu tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut kalian kami bahwa polisi memberikan sisi pesan. Yang pertama, kalian harus rajin belajar. Yang kedua, taati aturan sekolah. Selanjutnya, hormati bapak ibu guru. Dan yang pentingnya adalah
hindari perbuatan bully. Contohnya seperti bully secara lisan, mungkin kalian menyebut teman-teman kalian dengan nama-nama bawaan, ini tidak boleh, harus dihindari. Oke, sampaikan pesan ini kepada teman-teman saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, hati-hati ya. Sekian dulu ya teman-teman wawancara kami kepada Pak Polisi. Semoga wawancara ini menambah pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Minta waktu sebentar bisa? Bisa. Mau wawancara ibu. Ya, oke. Sejak kapan usaha toko ini? Sejak tahun 2008 sampai sekarang. Sembako untuk dijadikan usaha Karena jualannya sangat mudah. Kira-kira berapa modal awal untuk membuat usaha? Kira-kira kurang lebih 10 juta untuk beli barang-barang dan modal semuanya. Barang apa saja yang disediakan di toko ini? Banyak macamnya seperti gula, beras, makanan, dan snack, minuman, gas, galon, dan lain sebagainya. Semuanya pasti ada. Oh ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Demikian hasil wawancara saya dan teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sejak kapan Om memulai usaha ribuan beras? Sejak tahun 2020. Mengapa Om memulai usaha ribuan ikan beras? Karena hobinya tetap pelihara ikan hias. Berapa modal awalnya Om pengeluaran untuk memulai usaha ini? Modal usahanya sekitar 3 juta. Mulai awal. Dan Jenisnya macam-macam, ada ikan putih, ada ikan oli, ada koi. apakah ada ikan beras yang paling banyak diminati pelanggan? Ada yang paling banyak diminati dari ikan putih dan ikan ini. Apakah Om ada tujuan kita dibuat air laut karena air tawar? Saya membuat ikan air tawar saja. Agar tetap sehat, ikan hias itu sering dikasih ini, dikasih makanan yang rutin dan mengganti air tidaknya seperti itu. Biasanya pakannya dikasih ikan di rumah, dikasih pelet ikan. Caranya yang bikin mengalir jarang ikan dan kasih modal. Masaknya dari 5 token saja. Dengan online ya ada dulu pangan berikan dengan cara online juga. Online itu dengan cara ya seperti biasa
ini lagi sepi. Caranya kalau tulisan itu awalnya dari hobi, dari senang, jadi tidak terlalu berat. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, kami dari sekolah ingin melakukan wawancara singkat. Apakah boleh berbicara sebentar? Boleh. Sejak kapan Ibu membuka usaha toko kelontong ini? Tahun 2012, Mengapa Ibu memilih membuka toko kelontong ini? pengalaman ibu di usaha dagang. Misalnya ya kebetulan Barang apa yang paling sering oleh pelanggan? sabun, minyak, gula Dari mana Ibu mendapatkan barang-barang untuk dijual? dari pasar. Berapa kali dalam seminggu Ibu bisa rasanya berbelanja? Biasanya seminggu 4 kali. Apa saja barang yang dihadapi? 4 kali biasanya sabun, minyak, beras, rokok. Kendala yang paling sering Ibu hadapi saat menjalankan usaha ini. Kendalanya masalah kalau banyaknya hutang, nggak bayar-bayar, buat belanja susah. Bagaimana Ibu menghadapi naik turunnya harga barang? Ya menurut harga pasar, kalau harga pasar naik, jualnya ya naik. Kalau di pasar harganya turun, jualnya ya turun, mana pasar. Bagaimana cara Ibu menarik pelanggan agar tetap belanja di toko ini? Ya diusahakan ramah. Perubahan dalam jumlah pembeli dari tahun ke tahun. Ada menurun kalau belum panen, kalau sudah panen naik. Apa harapan Ibu untuk toko ini di masa depan? Dia terus berkembang. Apa saran Ibu untuk orang ingin membuka toko kelontong? Ya diusahakan kalau buka kelontong yang sabar. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesediaannya menjawab pertanyaan kami. Informasi Ibu berikan sangat membantu untuk tugas wawancara kami. Kami juga mengharapkan toko kelontong ini semakin maju, pelanggan semakin ramai, dan semua rencana Ibu ke depan bisa berjalan lancar. Sekali